Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah video yang kedua untuk pembahasan KSM tentang topik listrik dan magnet. Kita mulai dari soal nasional 2017. Nah, soal ini juga pernah keluar di Kabupaten Kota 2019. Jadi soalnya itu diambil ulang ya, sama persis, tapi di kabupaten kota itu pilihan ganda. Nah, soal ini pertama kali keluar itu di nasional 2017 sebenarnya ya. Cuman kalau nasional ini soalnya essay ya. Kita kerjakan sama-sama. Gambar berikut menunjukkan skema alat spektrometer massa yang dapat digunakan untuk mengukur massa dari sebuah ion. Sebuah ion dengan muatan Q yang akan diukur massanya berasal dari sumber S. Nah, di situ di bawah ada sumber S ya. Ion dari keadaan diam dipercepat dengan medan listrik yang dihasilkan dari suatu beda potensial V. Ion memasuki tabung yang memiliki medan magnetik seragam B yang berarah keluar bidang tegak lurus terhadap lintasan ion. Oke, jadi di sini ada ionnya itu yang pertama dipercepat oleh potensial listrik, berarti ada konsep listrik di situ. Kemudian ionnya masuk ke dalam medan magnet, berarti ada konsep gaya magnet nanti di situ. Ion bergerak separuh lingkaran dan menumbuk detektor lebar berbentuk garis yang terdapat pada bagian dasar tabung pada titik yang berjarak 1,6 meter. Nah, jadi X-nya itu 1,6 meter. Nah, B-nya 80 mili Tesla, voltasenya 1000 volt, dan muatan ion biasa, muatan ion berarti dianggap ini muatan positif ya. Berarti proton ini 1,6 ya, kali 10-19 itu muatan proton ya sebenarnya. Oke lah. Yang A, tentukan persamaan kecepatan ion setelah mengalami percepatan. Jadi dipercepat oleh voltase itu, kecepatannya jadi berapa persamaannya. Yang kedua, nyatakan jari-jari lintasan R dalam bentuk persamaan. Ditanyanya jari-jari lingkaran. Oke, berapakah massa ion tunggal? Oke lah. Soal ini sebenarnya nggak susah ya. Jadi bagi kalian yang udah mempelajari listrik dan magnet, ini sebenarnya digabung aja sih soal listrik dan soal magnet. Oke, kita lihat, kita tinjau dia mulai dari keadaan diam lalu dipercepat oleh V. Nah, paling cepat kita bisa mencari kecepatan itu langsung dari energi aja. Jadi energi potensial listrik itu berubah menjadi energi kinetik ya. Jadi EP berubah menjadi EK. Nah, EP listrik itu rumusnya Q kali V, EK tentu setengah M V kuadrat. Nah, jadi paling cepat kita bisa dapat kecepatan itu dari konsep energi. Kalau dari konsep gaya juga bisa, cuman agak berbelit-belit ya. Jadi sebuah muatan ya berada di antara beda potensial, dia akan dipercepat ya. Kita bisa pakai konsep energi potensial berubah menjadi energi kinetik. Energi potensialnya itu muatan kali beda potensial, energi kinetik setengah M V kuadrat ya. Perhatikan di sini potensial saya pakai V besar, sementara kecepatan pakainya V kecil. Nah, tentu dengan mudah kita bisa dapatkan nanti yang ditanyakan ya. Ini kita simpan dulu menjadi persamaan 1. Nah, yang A ditanyanya tadi adalah kecepatan, maka kita bolak-balik sedikit rumusnya, berarti V berarti 2 QV per M akar ya. Ini adalah jawaban untuk poin yang A. Oke, kemudian tentukan jari-jari. Nah, setelah keluar dari pemercepat tadi ya, dari sangkar itu, kalau kita lihat di sini muatannya itu punya kecepatan ke sana ya. Kemudian dia berada dalam medan listrik B yang arahnya keluar. Nah, berdasarkan kaidah tangan kanan untuk menentukan gaya Lorentz, nah ini konsepnya muatan yang bergerak di dalam medan magnet itu akan mendapatkan gaya Lorentz. Nah, kalau kecepatan tegak lurus dengan B itu kecepatannya ke sana, B-nya keluar
ya. Nah, ini pasti tegak lurus nih, sudutnya 90, maka gaya lorennya arahnya ke sini nih. Ini gaya loren, ya. Nah, jadi untuk menentukan arah gaya loren ini tentu ada konsepnya ya. Jadi buat kalian yang belum pernah mempelajarinya, itu bisa cek di video AM course, itu ada tentang induksi magnet. Nanti ada bagian 1, ada bagian 2 di situ. Jadi untuk menentukan gaya loren itu kalau nggak salah ada di video bagian 2. Kalian cek aja. Itu bagaimana nanti dijelaskan di situ. Kalau kecepatan dengan medan magnet itu sudutnya 0, lintasannya lurus. Kalau sudutnya 90, lintasannya melingkar. Kalau sudutnya antara 90 dan 0 itu nanti akan spiral. Jadi ada ketentuannya di situ. Nah, di situ udah kita bahas lengkap kok. Jadi silahkan pelajari. Nah, di sini karena kecepatan dengan medan magnet itu tegak lurus, maka lintasannya melingkar ya. Jadi gaya lorennya kemari. Nah, gaya loren itu kalau kita perhatikan menuju ke pusat lingkaran. Maka ini gaya loren ya tadi. Nah, kita buat di sini gaya loren itu sama dengan gaya sentripetal ya. Jadi setiap gaya yang menuju ke pusat lingkaran itu bisa kita buat sama dengan gaya sentripetal ya. Jadi gaya loren sama dengan gaya sentripetal untuk keadaan ini. Nah, jadi gaya loren itu langsung BQV, sebenarnya BQV kali sin 90. Cuman karena sin 90 nilainya 1, maka langsung aja BQV sama dengan mv kuadrat per R. Nah, ini adalah rumus sentripetal. Oke. Nah, di sini tinggal kita coret aja V-nya 1 kiri dan kanan, kemudian kita bisa langsung jawab yang poin yang B tadi ya. Nyatakan jari-jari lintasan R dalam bentuk persamaan. Nah, berarti R-nya sama dengan ya MV per BQ. Nah, ini adalah jari-jari. Jadi udah dapet yang poin B sekarang. Nah, kemudian untuk menjawab poin C, berapakah massa, maka kita ambil dulu dari persamaan BQ ini tadi, kita ambil berarti kita ambil nilai V ya, berarti kita bisa dapat V sama dengan BQR per M ya. Jadi dari yang atas tadi kan BQ sama dengan MV per R. Nah, kalau kita ambil V-nya berarti BQR per M. Nah, ini kita simpan menjadi persamaan 2. Nah, tadi kita udah punya persamaan 1 yang bawah, QV sama dengan setengah MV kuadrat. Nah, kita juga udah punya kecepatan BQR per M. Nah, jadi mudahnya kita substitusi aja persamaan 2 ke persamaan 1. Maka hasilnya menjadi QV sama dengan setengah M, kemudian B kuadrat, Q kuadrat, R kuadrat, M kuadrat. M-nya coret aja 1 ya. Kemudian Q-nya juga dicoret 1. Maka karena kita mau carinya M, langsung aja M sama dengan B kuadrat Q R kuadrat per 2V. Ya kan? Nah, ini adalah rumus untuk mencari massa dari ion tadi. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan angka aja untuk mencari nilai C. Karena yang C itu nggak ditanya persamaan, tapi ditanya nilainya ya. Jadi kita langsung masukkan angka. M berarti B kuadrat. B-nya itu tadi 80 mili Tesla. Berarti 80 kali 10 pangkat min 3 dikuadratkan. Kemudian Q-nya 1,6 kali 10 min 19. Nggak ada kuadratnya. Jari-jarinya. Nah, jari-jari ini adalah setengah dari X. Ya kan? X-nya 1,6 meter, berarti jari-jarinya 0,8 kuadrat ya. Jadi jari-jarinya nggak perlu dicari, udah ada di gambar, cuman setengah dari X. Oke, per 2 kali VV nya 1000 volt, berarti 10 pangkat 3 aja. Nah, ini tinggal matematika aja, nanti kalian hitung aja berapa angkanya. Jadi biar singkat aja videonya, kita langsung hasilnya. Hasilnya itu sekitar 3,3 kali 10 pangkat 25 kilogram ya. Sorry, ini bukan pangkat 25 nih, pangkat minus 25 ya, nggak mungkin pangkat positif ya. Jadi ini pangkat minus 25. Oke, minusnya nggak kelihatan, bentar. Nah, itu pangkat minus 25 ya. Oke, gitu aja. Jadi 3,3 kali 10 pangkat minus 25 kilogram gitu ya.
Gampang ya. Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa soal yang sama persis keluar lagi di Kabupaten Kota 2019. Jadi ini soal level nasional sebenarnya, tapi diletakkan di Kabupaten Kota ya, karena berulang mungkin dianggapnya soal yang berulang, jadi nggak apa-apa lah. Ini sebenarnya agak terlalu tinggi sih untuk Kabupaten Kota ya. Jadi ini jawabannya udah jelas yang C. Ini sama persis, angkanya juga sama persis semuanya, maka kita nggak perlu cari lagi ya. Jadi buat kalian yang mungkin lagi mencari pembahasan Kabupaten Kota 2019 yang soal ini, nah ini udah ada jawabannya. Karena kita udah bahas tadi yang nasional 2017. Oke, gitu. Oke, soal selanjutnya, Kabupaten Kota 2019. Terdapat dua buah elektron yang terpisah pada jarak 2 cm. Kemudian dari jarak tak terhingga ditembakkan sebuah elektron, sehingga elektron tersebut berada di antara kedua elektron sebelumnya. Berapakah kecepatan awal elektron yang ditembakkan tersebut? Oke, kita analisis dulu. Ini katakanlah ada dua elektron tadi. Nah, jarak antara dua elektron 2 cm. Nah, dari jarak yang jauh, anggap aja ini jauh ya, jarak tak terhingga, ada sebuah elektron lain yang ingin ditembakkan sehingga dia ingin sampai ke antara tadi ya. Jadi ditembakkan tentu ada kecepatan. Nah, dia mau berada di antara kedua elektron sebelumnya, berarti kita anggap pas di tengah nih. Artinya jaraknya 1 cm ke kiri, 1 cm ke kanan ya. Nah, pertanyaannya ke kita adalah berapa sih kecepatan yang harus kita berikan agar dia bisa berada di tengah ini? Nah, kalau kita analisis ya, kenapa butuh kecepatan? Karena sambil elektron tadi mendekat, kita tahu antara muatan sejenis akan saling tolak menolak. Jadi ketika elektron yang jauh ini tadi ingin mendekat, dia sebenarnya dapat gaya tolak dari kedua elektron ini. Sehingga harus punya kecepatan, makanya makin mendekat pasti makin kecil kecepatannya karena karena melawan gaya dorong dari elektron ya. Jadi logikanya mirip seperti kita melempar bola ke atas. Semakin bendanya ke atas itu kan makin makin kecil kecepatannya ya. Jadi makin ke atas makin kecil karena melawan gravitasi. Nah, ketika nanti berada di puncak itu kecepatannya kan 0. Nah, kalau ini makin mendekat kecepatannya makin kecil. Nah, kita diinginkan nanti kita anggap ketika dia berada di antara ini pas kecepatannya habis 0. Nah, berapa kecepatan awal? Nah, sama seperti benda yang kita lemparkan ke atas tadi, kita bisa pakai konsep energi di situ. Jadi dari bawah ke atas energi kinetik berubah menjadi energi potensial ya. Jadi saya nggak gambar di sini. Jadi kalian udah bisa lah yang kayak gitu ya. Nah, jadi energi kinetik berubah menjadi energi potensial dari bawah ke atas. Nah, ini juga sama. Untuk berada di tengah-tengah ini, dia butuh energi kinetik ya. Nah, energi kinetik itu yang akan berubah menjadi energi potensial. Nah, jadi kita harus cari dulu berapa potensial di antara dua elektron dan berapa potensial di titik tak terhingga untuk bisa menentukan energi potensial nantinya. Nah, kita cari dulu. Nah, awalnya dia berada di sini ya, di titik tak hingga. Nah, berarti V di sini kita anggap aja V1, nilainya rumus V itu kan kaki per R. Nah, ini V-nya itu bukan energi potensial ya, tapi potensial. Kaki per R. Nah, karena R-nya tak hingga, maka V-nya jadi 0. Ya kan? Karena R-nya tak hingga sangat besar, maka V-nya kan udah mendekati 0. Jadi kita anggap 0. Kemudian di titik akhirnya dia berada di antara di sini. Nah, kita buat di sini anggaplah dia V2. Nah, V2 karena dia berada di antara dua elektron, V itu rumusnya kaki per R. Tapi karena ada dua muatan di situ, jadi kaki per R tambah kaki per R. Jadi kita bisa buat menjadi 2 kaki per R. Ya, R-nya tentu jarak dari titik tengah ke masing-masing elektron. Udah, jadi kita pakai konsep tadi energi kinetik berubah menjadi energi potensial. Ya, energi kinetiknya setengah mv kuadrat, energi potensial nggak pakai mgh ya, energi potensial listrik yang kita pakai. Jadi EK setengah mv kuadrat, EP-nya kita pakai Q kali delta V ya. Jadi sebenarnya Q kali V sih karena V satunya 0 ya. Jadi
Di sini ya kita masukkan aja sih setengah mv kuadrat Q. Nah, delta V-nya adalah 2 kaki per R kurang 0. Ya, jadi 2 kaki per R aja. Nah, kalau kita mau lebih ini ya, lebih detail, ini sebenarnya delta V-nya itu minus 2 kaki per R ya, karena elektron ya. Cuman rumus aslinya EK delta EP ya. Jadi minus ini kita bisa abaikan aja. Nanti kalaupun dapat minus hasilnya, minus itu menyatakan arah kecepatan. Jadi nggak apa-apa. Kita cuma mau cari nilai aja. Oke, jadi kita mau cari V di sini berarti ya kita bolak-balik sedikit, berarti 4 Q kuadrat ya. K-nya nggak ada kuadrat per R kali M ya, atau M kali R. Ya, ini untuk mencari V. Karena V-nya kuadrat berarti sini akar. Ya kan? Jadi 4 Q kuadrat K per MR. Betul ya? Oke. Nah, sampai sini kita tinggal masukkan nilai. Cuman, nah di sini mungkin diuji juga nih pengetahuan kita tentang muatan elektron, tentang massa elektron. Karena ini nggak diketahui nih. Jadi, nah 4 Q kuadrat itu bisa keluar dari akar jadi 2Q. K-nya nggak bisa keluar dari akar. M dan R juga nggak bisa keluar dari akar ya. Jadi kita masukkan angka 2Q. Muatan elektron itu 1,6 kali 10 min 19 ya. Oke, 1,6 kali 10 pangkat min 19 itu muatan elektron. Kemudian akar K itu konstanta listrik ya, 9 kali 10 pangkat 9 per M. Nah, massa elektron itu 9,1 kali 10 pangkat minus 31 kg. Nah, kemudian R-nya tadi jarak ya, berarti 1 cm. 1 cm berarti 10 pangkat minus 2 meter. Nah, ini kita tinggal selesaikan aja. 2 kali 1,6 itu jadinya 3,2 kali 10 pangkat min 19. Nah, 9 dengan 9,1 ini kita anggap sama aja lah ya, karena bedanya kecil, berarti 9 ini dicoret. Jadi nanti sisanya adalah di atas 10 pangkat 9, di bawah min 31 dengan min 2, jadi min 33, min 33 dengan 9 nanti ke atas, jadi kalau ditambah ya 42 berarti 21 ya. 10 pangkat 21 ya. Jadi hasil akarnya itu sisa 10 pangkat 21 karena 9-nya hilang, pangkatnya itu kalau diselesaikan jadi akar 10 pangkat 42, akarnya 10 pangkat 21. Nah, berarti hasilnya 3,2 kali 10 pangkat 2 ya, meter per second. Nah, ini harusnya hasilnya segini sih. Jadi harusnya sih jawabannya 3,2 kali 10 pangkat 2. Nah, di sini yang ada cuman 3,2. Nah, di kuncinya yang beredar di online itu kuncinya juga nilainya 3,2 sih, cuman harusnya ada 10 pangkat 2. Ya, ini nggak tahu apakah nggak ada jawabannya memang ya, atau salah buat pilihan jawaban. Nah, saya nggak tahu. Jadi coba nanti teman-teman lihat lagi nih perhitungannya ada yang silap nggak, kayaknya sih nggak ada ya, cuman mungkin ada cara lain, nggak tahu juga sih. Tapi hasilnya udah sesuai kunci, cuman nggak ada 10 pangkat 2 aja ya. Jadi boleh komen di bawah, mungkin kalian punya cara yang lain. Nah, kita masih sama-sama belajar, jadi ya sama-sama mengingatkan lah kalau ada yang silap. Oke. Nah, gitu aja ya. Oke, soal selanjutnya ya. Provinsi 2015. Nah, ini soal yang menarik juga. Kaitannya ke energi kinetik dan energi potensial listrik juga ya. Mirip-mirip seperti yang tadi konsepnya. Berapakah perbandingan energi kinetik proton EK1 dan positron EK2 jika keduanya dilepaskan dari keadaan diam di daerah dengan potensial V ke daerah dengan potensial 0. Jadi mirip seperti yang tadi ya, dari potensial V ke 0. Kalau yang tadi 0 ke V. Diketahui massa proton M1, massa positron M2. Nah, oke. Proton kita tahu semua ya, proton itu positif dia. Muatannya 1,6 kali 10 pangkat min 19. Oke. Kemudian masanya ini 1,67 kali 10 pangkat min 27. Ini kilogram, yang atasnya tadi kulom ya. Nah, oke, ini nggak hafal pun nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman ini setidaknya harus tahu ya kalau muatan proton itu 1,6
positif dia kali 10 min 19. Nah, kemudian ada di sini positron. Nah, positron mungkin nggak semuanya tahu ya. Positron itu adalah positif elektron ya. Jadi dia antimatter dari elektron. Jadi positron itu masanya sama, cuman muatannya berbeda ya. Muatannya kalau elektron itu negatif, positron itu muatannya positif. Nah, jadi positron itu muatannya jadinya sama dengan proton 1,6 kali 10 pangkat min 19 kulom. Ya, kita tahu bahwa elektron dan proton itu angka muatannya sama-sama 1,6 kali 10 min 19 kulom. Tapi kalau proton positif, elektron negatif. Nah, positron itu positifnya elektron. Nah, sehingga muatan positron sama dengan muatan proton jadinya ya. Tapi masanya tetap massa elektron. Nah, massa elektron itu berapa? 9,1 kali 10 pangkat min 31. Jadi elektron itu jauh lebih ringan daripada proton ya. Oke. Kemudian kita disuruh bandingkan ini energi kinetik positron dengan proton dengan positron ya. Kita tahu energi kinetik kan setengah mv kuadrat ya. Kita bandingkan gini. Jadi kalau EK proton setengah m proton kali v kuadrat. Kalau EK positron setengah m elektron kali v kuadrat ya. Karena massa elektron itu sama dengan massa positron. Jadi saya buatnya di sini me. Kalau saya buatnya positron itu mp ya, takutnya sama dengan yang atas ya. Nah, di sini m-nya jelas lebih besar si proton ya. M elektron itu lebih kecil. Nah, jadi untuk membandingkan EK1 EK2 setengahnya memang hilang, tapi dari segi massa itu lebih menang ke proton ya kan. Di jawabannya di situ kan adalah M1 M2 ya. Tapi kita nggak tahu nilai V-nya berapa. Jadi waktu dipercepat tadi nilai V-nya berapa. Jadi ini nggak tahu nih nilai V-nya berapa. Kalau M-nya oke lah ya. Jadi nilai V ini sebenarnya dicari dulu ya. Tapi kita juga bisa pakai cara yang lain sebenarnya untuk mencari ini. Caranya apa? Ya seperti yang tadi. Kedua muatan ini, proton dan positron, itu kan digerakkan oleh beda potensial yang sama ya kan. Jadi kita bisa buat EP berubah menjadi EK. Jadi EK mereka itu muncul dari EP tadi, muncul dari potensial. Jadi EP sama dengan EK ya. Nah, jadi kalau kita mau ke EK1 per EK2 ya, masing-masing EK ini kan muncul dari EP ya kan. Jadi EP1 per EP. Nah, EP-nya sama nih pasti. EP itu kan Q kali V, Q kali V. Nah, muatannya mereka itu sama ya. V-nya juga sama. Jadi V-nya sama karena mereka berdua itu masuk ke beda potensial yang sama. Kemudian Q-nya juga ternyata sama. Jadi EK mereka harusnya sama. Jadi dicoret aja berarti nilainya 1. Ya, paham ya? Jadi kalau kita cari EK dari cara yang biasa setengah mv kuadrat, kita masalah di nggak ada kecepatannya. Nah, karena kedua benda ini, kedua muatan ini mendapatkan energi kinetik yang berasal dari potensial tadi, yang berasal dari EP. Jadi apa salahnya kalau kita cari energi kinetik mereka dari rumus EP. Nah, ternyata EP mereka sama Q kali V ya, karena Q-nya sama, V-nya sama. Maka hasilnya 1. Jadi udah jelas jawabannya yang C. Nah, kalaupun kita cari nilai V kecepatan ini tadi ya, kita akan dapat sebenarnya V ini nanti kecil, V yang atas kecil, V yang bawahnya besar. Jadi massanya memang besar si proton, tapi kecepatannya lebih besar si positron. Jadi simpelnya gini, mereka dapat energi yang sama ya. Benda yang berat pasti bergeraknya lebih kecil gitu kan, lebih lambat. Sementara benda yang lebih ringan bergerak lebih cepat. Jadi perbedaan M akan memunculkan perbedaan V, tapi hasil kali mereka itu nilainya akan sama juga. Jadi kalaupun kita cari yang atas tadi itu, kita juga akan hasilnya dapatnya 1 ya. Cuman agak panjang dan mungkin nggak bisa dapat dari informasi yang diberikan. Maka kita pakai trik untuk mencari perbandingan EK ini. Oke, gitu ya. Dah, jadi udah jelas ini jawabannya 1. Oke, gitu aja. Gampang ya. Oke, soal selanjutnya Kabupaten Kota 2019. Terdapat 5 buah kabel paralel yang terpisah satu sama lain dengan jarak yang sama antara kabel, yaitu D 8 cm. Oke, jadi ada 5 kabel, masing-masing jaraknya 8 cm. Mempunyai panjang kabel 10 meter
Nah, ini masing-masing kabel tuh panjangnya 10 meter ya. Dan membawa arus yang besarnya juga sama 300 ampere keluar bidang atau sisi depan permukaan. Nah, makanya gambarnya kayak gitu. Jadi kabelnya itu arusnya keluar bidang gambar. Jadi menuju ke kita ya, menuju ke pengamat. Makanya gambar kabelnya gitu ya. Setiap kabel saling terpengaruh dari gaya magnetik yang diberikan oleh kabel yang lain. Nah, di sini sebenarnya ada petunjuknya ya. Gaya magnetik. Jadi kita menggunakan konsep gaya Lorentz antara kawat. Nah, menggunakan notasi vektor satuan, pernyataan berikut yang benar terkait total gaya magnetik pada setiap kabel. Nah, kalau kita lihat jawabannya di ujungnya itu ada J ya. J cuman ada topinya. Nah, itu maksudnya nanti gaya totalnya itu karena J-nya positif itu semuanya, berarti gaya totalnya harusnya menuju ke sumbu Y positif ya, ke kanan berarti. Ya, jadi sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Kalau masih ingat, nanti vektor satuan sumbu X itu I, sumbu Y itu J, dan sumbu Z itu K. Nah, karena jawabannya begini ya, semuanya dalam J, ini harusnya ya sebelum kita cari kita udah diberi petunjuk sama jawaban soalnya bahwa gaya totalnya itu nanti apakah pada kabel 1, kabel 2, kabel 4 ataupun kabel 5 itu pasti ke kanan arahnya. Oke ya. Nah, kita analisis dulu ya. Nah, sebelumnya kita lihat dulu lah konsepnya gini ya. Jadi kalau kita punya kabel ini dialiri arus I misalnya, terus ada kabel lagi dialiri juga arus I. Jadi kalau arusnya searah, apakah itu sama-sama ke atas atau sama-sama ke bawah, maka dua kawat ini akan mengalami gaya magnetik atau sering disebut gaya Lorentz yang arahnya itu saling mendekat. Nah, jadi kalau arusnya searah, maka dua kawat ini akan saling tarik-menarik. Ya, jadi mirip seperti gaya Coulomb juga. Cuman kalau gaya Coulomb muatan. Kalau muatan sejenis tolak menolak, tak sejenis tarik menarik. Nah, kalau kawat dialiri arus searah, dia tarik menarik ya. Sementara kalau dialiri arus berlawanan arah, satu ke atas satu ke bawah begini, ini akan saling tolak menolak ya, gayanya akan saling tolak menolak. Nah, gitu konsep dasarnya. Cuman sekarang kabel kita itu nggak arus ke atas ke bawah, tapi arusnya keluar, jadi menuju ke kita. Nah, jadi kabelnya itu kayak ditancap gitu masuk ke dalam buku ya, masuk ke dalam layar. Nah, makanya gambarnya gini. Nah, jadi kalau kita lihat di gambar ini kawat 1, kawat 2, kawat 3, kawat 4, dan kawat 5 ini semua arusnya itu keluar bidang gambar. Maka lambangnya itu dot ya, titik. Kalau masuk ke bidang gambar lambangnya cross. Nah, ini materi kalau di MAN, di MA itu materi kelas 12 ya. Semester 2 biasanya mah. Jadi buat kalian yang mungkin kelas 1 atau kelas 2 yang masih mempersiapkan KSM dan belum belajar sampai situ, nah ini sebaiknya belajar dulu konsepnya ya. Jadi ada gaya magnetik. Nah, atau boleh juga belajar dari video yang ada di AM Course. Jadi ada video tentang pembahasan induksi magnet. Nah, di situ ada kita bahas tentang gaya Lorentz. Nah, jadi boleh cek di situ untuk konsep dasarnya. Oke, di sini kita nggak akan terlalu jauh bahas konsep dasar ya, karena kita fokusnya membahas soal. Oke, nah nilai gayanya, gaya antara kawat itu rumusnya BIL ya, BIL. Nah, sebenarnya ada sin lagi, sin theta, cuman tetanya ini 90 ya. Jadi langsung aja BIL. Nah, B-nya itu medan magnet bisa dicari dengan rumus μ0 kali I per 2pi kali A ya. μ0 itu tetapannya memang permeabilitas, I-nya arus, 2pi ini konstanta, A-nya itu adalah jarak antara kawat. Kali I lagi ya, kali L ya. Jadi μ0 I per 2pi A itu tadi uraian dari B. Maka rumus F-nya kalau kita mau sederhanakan jadi μ0 kali I kuadrat kali L per 2pi A. Ya, A itu jarak antara kawat ya. Cuman dalam soal kita sekarang nggak A, dia pakainya D ya, sama aja. Oke, maka berdasarkan rumus ini kita harus tinjau gayanya itu antara dua kawat gitu. Jadi misalnya kita cek dulu ya. Pada kawat atau kabel ya. Di sini bahasanya kabel bukan kawat.
pada kabel 1 misalnya. Ini sebenarnya kita harus cek semua gaya pada kabel 1, gaya pada kabel 2, 4 dan 5. Nanti yang mana yang betul, itu jawabannya. Jadi kita cek dulu gaya total pada kabel 1 ya. Nah, kabel 1 dengan kabel 2. Nah, coba lihat. Kabel 1 dan kabel 2 arusnya kan searah ya. Sama-sama keluar. Ini semua arusnya searah ya. Nah, kabel 1 akan ditarik oleh kabel 2. Nah, kita sekarang lagi ninjau kabel 1. Jadi cukup gambar gaya yang dialami kabel 1. Jadi kabel 1 ini ditarik oleh kabel 2 ke kanan. Nah, kita buat F2. Terus di kanannya ini lagi ada kabel 3. Nah, jadi kawat 1 juga ditarik oleh kabel 3 karena arus 1 dan 3 searah. Berarti ditarik lagi nih ke kanan. Kita buat namanya F3. Terus di kanan ini ada juga kabel 4 dan kabel 5. Nah, jadi kabel 1 kembali ditarik juga oleh F4 ya, dan juga F5. Jadi semua gaya yang dialami kabel 1 itu arahnya ke kanan, ditarik oleh kabel 2, kabel 3, kabel 4 dan kabel 5. Jadi ada 4 buah gaya. Maka gaya total kita buat di sini F total pada kabel 1 sama dengan ya, karena semuanya ke kanan searah ya, kan ditambah berarti ya vektornya. F2 tambah F3 tambah F4 dan F5. Nah, kemudian masukkan masing-masing rumus yang tadi, mu0 I kuadrat L 2πa. Nah, kita lihat lagi rumusnya. Mu0 ya, yang ini nih ya. Mu0 I kuadrat L per 2pi itu sama semua ya. Mu0 itu memang konstanta, arusnya sama, panjangnya sama, 2pi juga sama. Jadi mu0 I kuadrat L per 2pi ini sama untuk semua F2, F3, F4. Jadi kita keluarin aja ya. Jadi mu0 kali I kuadrat L per 2pi ya. Tinggal dalam kurung A ya, 1 per A. Nah, kawat 2 jaraknya ke kawat 1, kalau kita lihat gambar, kawat 2 ke kawat 1 itu jaraknya D, jadi 1 D. Kemudian F3 gitu juga, F3 itu jarak ke kawat 1 2D, berarti 1 2D. Ya, kawat 4 1 3D, kawat 5 1 4D. Nah, sampai sini kita tinggal masukkan angkanya. mu0 itu tetapan, I kuadratnya ada, arusnya 300, L-nya sekian. Nah, kita masukkan, nanti tinggal selesaikan hitungannya. Nah, cuman saya sudah duluan cari ya teman-teman ya, saya sudah duluan cari. Nah, nanti jawabannya itu nggak dapat 4,69 kali 10⁻⁴ Newton itu. Jadi kabel 1 itu bukan segitu nilainya. Jadi untuk menghemat waktu kita nggak akan selesaikan matematika di sini. Nanti teman-teman coba tes cari sendirilah ya. Jadi intinya kabel 1 itu jawaban A ini salah ya. Jadi nggak dapat segitu angkanya. Ya, kita nanti langsung hitung kabel 2 aja. Ya, kita cukup hitung yang jawaban benar aja. Nah, ini saya sudah hitung duluan. Kabel 2 itu jawabannya betul nanti 188. Nah, jadi kita buktiin ya. Kalau kabel 1 nanti teman-teman cari sendiri. Intinya nggak akan dapat segitu. Oke, kabel 2 kita gambar. Ada kabel 2. Terus di sini ada kabel 1. Nah, kita sekarang lagi tinjau kabel 2 nih. Kabel 2 dengan kabel 1 kan searah ya. Berarti kabel 2 ditarik ke kiri oleh gaya 1. Nah, F1. Terus di kanan ada F3, ada kawat 3. Jadi kawat 3 kawat 3 menarik kawat 2 ke kanan. Jadi ada F3-nya ke kanan. Nah, F4 gaya kabel 4 juga gitu ya, kabel 5 juga gitu. Nah, kabel 5 dengan kabel 4 itu akan menarik kabel 2 ke kanan ya, F4 dan F5. Nah, gitu ya. Jadi gaya total yang dialami kabel 2 itu jadinya F3, F4 tambah F5 ya, tapi dikurang F1 karena F1-nya ke kiri. Nah, kalau kita lihat baik-baik, ini sebenarnya F1 dengan F3 itu nilainya sama. Kenapa F1 dengan F3 nilainya sama? Karena jarak kawat 1 ke kawat 3 itu sama. Jadi gayanya pasti sama. Karena variabel yang lain itu udah sama tadi. Arusnya sama, panjangnya sama. Jadi kita coret aja biar nggak repot. Nah, F4 dengan F5 sisanya. Jadi F4 tambah F5. Nah, jadi kita tinggal masukkan aja ke sini. Berarti gaya totalnya yang dialami si kabel 2 sama dengan mu0 kali I kuadrat L per 2pi dalam kurung. Nah, jarak kawat 4 ke kawat 2, kalau kita lihat 4 ke 2 itu 2D, jadi 1 2D ditambah jarak kawat 5 ke kawat 2 itu 3D ya, jadi 1 3D. Nah, ini tinggal kita masukkan aja angka ya. mu0 itu
nilainya 4pi kali 10 min 7. Nah, ini udah tetapan ya, permeabilitas magnet. Arusnya adalah 300 ampere, ya 300 kuadrat, L-nya 10 meter. Nah, gitu. Jadi kali 10. Nah, terus per 2pi. Nah, jadi pi-nya nanti bisa dicoret dengan yang atas ya. Jadi pi tidak perlu dimasukkan 3,14 atau 22/7. Nah, jadi tinggal 2D dengan 3D. Kalau kita samain penyebut tentu 6D ya. Kita langsung masukkan nilai D-nya. Nah, nilai D kan dalam soal 8 cm, berarti 8 kali 10 pangkat min 2, ya kan? Terus di atasnya jadi 5 kan, 1/2D tambah 1/3D, 5/6D ya. Jadi langsung 5 di sini tutup kurung. Nah, coret aja 2pi dengan 4pi, sisa 2 berarti. Nah, jadi sisanya berapa nih? 2 ya. Kemudian ada 3 kali 10 pangkat min 7. Nah, di ujung ada 10 min 7, terus di ujung ada 10, berarti tinggal 10 min 6. Kemudian dikali 300 kuadrat berarti 9 kali 10 pangkat 4, ya kan? Terus dalam kurung tadi ada angka 5, terus di bawahnya ada 6 kali 8. Kita biarin aja dulu kali 10 pangkat minus 2. Ya kan? Nah, sampai sini ya kita coret aja, sebenarnya bisa dicoret ya. 6 dengan 9 dicoret, sisa yang atas 3, yang bawah 2. 2 dicoret lagi dengan atas, habis ya. Jadi sisa yang atas itu angkanya 3 kali 5, 15 ya. Per yang bawahnya ada 8. Berarti 15/8 dikali berapa? Lihat pangkatnya 10 pangkat min 6 tadi kita belum apa-apain. Terus yang atas ada 10 pangkat 4, di bawah ada 10 min 2. Nah, kalau 10 min 2 naikkan ke atas jadi positif, jadi dikali 10 pangkat 6. Nah, 10 min 6 dengan 10 pangkat 6 itu jadi hilang ya kan. Jadi 15/8 itu 1,875 ya, sekitar itu. Nah, pangkatnya hilang 1,875 Newton ya. Nah, jadi arahnya kemana kan positif ya. Jadi kalau kita lihat gayanya ke kanan ada F3, F4, F5, ke kirinya ada F1. Nah, jadi udah pasti nih yang ke kanan yang menang ya kan. Hasilnya positif. Jadi arahnya ini 1,875 Newton, arahnya ke kanan. Ke kanan itu artinya ke sumbu sumbu Y positif ya kan, karena dalam gambar tadi yang ke kanan itu sumbu Y, sumbu X-nya malah keluar bidang ya. Sumbu Z-nya ke atas. Jadi ke kanan itu sumbu Y positif atau Y kalau kita buat ya. Jadi kalau vektor satuannya itu Y. Kalau sumbu Y negatif min J ya. Sumbu Y positif vektor satuannya J. Sumbu Y negatif vektor satuannya min J. Nah, jadi kita lihat pilihan jawabannya. Semua pilihan jawaban itu ada 10 min 4. Nah, saya nggak tahu nih kenapa bisa muncul 10 min 4. Padahal pangkatnya itu hilang semua tadi. Ya, coba teman-teman lihat lagi. Nah, nanti saya rasa nggak ada yang silap sih tadi ya. Jadi kalau teman-teman menemukan kesilapan nanti itu. Nah, tapi saya rasa nggak ada yang silap. Jadi harusnya tidak ada 10 pangkat min 4. Nah, jadi kalau 10 min 4-nya ini nggak ada, maka jawabannya udah jelas yang B. Ya. Gitu. Nah, di kunci yang beredar ya, itu juga B ya, kuncinya aja yang beredar, cuman nggak ada pembahasannya. Kalau yang dokumen resminya itu mereka cuma kasih lihat kunci, itu B jawabannya ya, tapi nggak ada pembahasannya sayangnya. Jadi kita nggak tahu nih 10 min 4 gimana. Tapi kalau menurut saya ini kayaknya ada kekeliruan waktu diketik ya, atau mungkin diketahuinya itu. Jadi kalau angkanya betul yang kayak gini, itu harusnya tidak ada pangkat minus. Nah, kalau teman-teman nanti mungkin punya cara lain yang mungkin dapat 10 min 4-nya, itu boleh share di bawah ya. Jadi kita sama-sama belajar juga. Oke, jadi jawabannya boleh aja B, tapi tidak ada pangkat kalau menurut saya. Oke, gitu aja. Nah, teman-teman, kayaknya untuk video part 2 listrik magnet segini aja dulu ya. Untuk video selanjutnya belum tahu nih apakah kita akan bahas nanti tentang zat dan kalor dulu atau tentang getaran gelombang, optik dan seterusnya, karena kan yang utamanya mekanika dan listrik ya, berdasarkan video pertama yang saya bahas di silabusnya itu. Karena yang paling sering keluar itu mekanika dan listrik. Makanya saya utamakan bahas dua topik ini dulu ya. Ini juga udah sekitar 5 video ya dengan yang ini. Nah, jadi selanjutnya mungkin saya belum tahu apakah membahas zat kalor, getaran gelombang atau optik, atau saya mau membahas rencananya juga nasional 2019. Jadi ini kan kabupaten kota ya.
Jadi yang provinsinya nggak tahu ya, saya coba cari nggak ada soalnya, itu kayak nggak ada gitu di internet. Kalau teman-teman ada mungkin boleh nanti di share di kolom komentar biar saya punya soalnya, biar kita bisa bahas sama-sama ya. Tapi yang ada di saya sekarang adalah nasional 2019. Nah mungkin video selanjutnya juga akan nasional 2019. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe ya, untuk mendukung channel ini, dan di share juga ke teman-teman yang lain. Nah, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.